Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dia tergolong ke dalam bagian dari as-sabiqunal awwalun atau golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Perjuangan heroik dari Talhah menyelamatkan Rasulullah SAW pada perang Uhud mendapat pujian para sahabat Nabi lainnya. Di dalam buku Muslim Sukses Dunia Akhirat karya Nova Irwan Hashmi, diceritakan kesetiaan Talhah mendampingi Rasulullah SAW ini dibuktikan dalam perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah, orang-orang yang berada di samping Rasulullah hanyalah 11 orang Ansar dan Talhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke atas bukit. Namun sayangnya, di tengah perjalanan ke bukit itu, mereka dihadang oleh rombongan prajurit musuh. Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga, seru Rasulullah. Saya, wahai Rasulullah, jawab Talhah. Tidak, jangan engkau. Engkau harus tetap di tempatmu. Saya, wahai Rasulullah, kata seorang prajurit Ansar. Oke, ya, majulah, jawab Rasulullah. Prajurit Ansar itu maju melawan prajurit kafir yang ingin membunuh Rasulullah hingga menemui kesyahidannya. Rasulullah meneruskan perjalanannya tetapi dihadang kembali oleh tentara musyrikin. Siapa yang berani melawan mereka ini? Seru Rasulullah lagi. Saya, wahai Rasulullah, kata Talhah mendahului yang lain. Jangan, engkau tetaplah di tempatmu. Lalu seorang prajurit Ansar menggantikannya. Begitu terus hingga 11 orang prajurit muslim menemui syahidnya. Tinggal Talhah sendiri bersama Rasulullah hingga kemudian Rasulullah memerintahkan Talhah, sekarang engkau wahai Talhah. Tanpa menunggu lagi, Talhah pun maju menghadang musuh dan menghalau mereka agar tak bisa mendekati Rasulullah SAW. Talhah kembali ke dekat Rasulullah dan menaikkannya sedikit ke bukit. Disandarkannya tubuh Rasulullah SAW yang mulia. Gigi taringnya patah, kening dan bibirnya sobek, darah mengucur dari muka beliau. Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menemui Rasulullah, tapi Rasulullah menyuruh mereka membantu Talhah. Talhah ditemukan dalam keadaan pingsan, tak kurang dari 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah, darah segar mengucur dari tubuhnya. Semua orang mengira Talhah sudah syahid karena luka parah yang dideritanya. Tapi ternyata dia masih hidup, sehingga akhirnya Talhah mendapat julukan Asyahidul Al-Hayyu atau syahid yang masih hidup. Sejak saat itu, jika ada yang membicarakan perang Uhud di depan Abu Bakar selalu menyahut, perang hari itu adalah peperangan milik Talhah seluruhnya. Seakan ingin menebus ketidakhadirannya pada perang Badar, Talhah mempertaruhkan semuanya di perang Uhud. Sebab saat perang Badar terjadi, dia dan Sa'id bin Zaid sedang diutus menjadi mata-mata di luar kota oleh Rasulullah. Meski demikian, Talhah tetap mendapat ghanimah perang Badar. Talhah adalah seorang pemuda yang cerdas. Keislamannya berawal ketika dia tengah berjalan ke Syam dan bertemu dengan pendeta yang mengabarkan kedatangan Nabi terakhir. Dia bercerita kepada Abu Bakar yang kemudian mengantarkannya menemui Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjelaskan apa itu Islam kepada Talhah, dan dengan ringan Talhah pun mengucap 2 kalimat syahadat. Peristiwa keislaman Talhah menjadi berita yang amat sangat mengejutkan, terutama untuk keluarganya. Berbagai bujuk rayu dari keluarga dan kaumnya tak lagi dihiraukannya. Pendirian Talhah tak dapat digoyahkan. Talhah dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh pendirian. Sejak awal keislamannya, dia juga tak pernah ingkar janji dan dermawan.
Pernah dia membawa pulang keuntungan dagang sebesar 700.000 dirham. Entah kenapa, malamnya Tolha gelisah, risau dan merasa tidak senang. Istrinya sampai kebingungan melihatnya. "Mengapa engkau gelisah? Apa aku telah melakukan kesalahan kepadamu?" "Tidak, engkau tak melakukan kesalahan apapun. Tapi memang ada yang mengganggu pikiranku. Pikiran seorang hamba yang tak tenang, ingin memejamkan mata, sedang ada harta bertumpuk di rumahnya." "Mengapa engkau sampai risau seperti itu? Bukankah banyak yang membutuhkan pertolonganmu? Besok pagi engkau bagikan saja uang itu kepada orang yang membutuhkan. Semoga Allah merahmatimu. Sungguh engkau wanita yang mendapat taufik ya Allah," sahut Tolha bahagia. Akhirnya Tolha pun membagikan uang tersebut kepada fakir miskin Ansar dan Muhajirin keesokan harinya. Dia tak merasa berhak memegang harta sebanyak itu meski itu adalah hasil keuntungan dagangannya. Pantas jika Rasulullah SAW memberinya gelar Tolha al-Jaud atau Tolha yang pemurah dan Tolha al-Fayyad atau Tolha yang dermawan. Tolha syahid pada usia 60 tahun dalam peristiwa Perang Jamal karena luka yang cukut dalam di kakinya. Atas semua kisah hidupnya yang tidak biasa, Tolha menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga bersama 9 sahabat lainnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.